Nama saya Diah Asih Purwaningrum, atau biasa dipanggil Roro. Saya adalah seorang dosen di program studi arsitektur, Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Institut Teknologi Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mengenai salah satu mata kuliah yang saya ampu, yang berjudul Isu Sosial Budaya dalam Perancangan Arsitektur. Mata kuliah ini adalah mata kuliah pilihan dengan beban 3 SKS dan diberikan pada mahasiswa semester 6. Adapun bahan kajian untuk mata kuliah ini adalah arsitektur dan masyarakat, yaitu memahami faktor-faktor dan keterkaitan antara manusia, budaya, ekonomi, dan kebijakan yang mempengaruhi arsitektur dan lingkungan perkotaan. Untuk capaian pembelajaran lulusan atau CPL yang dititipkan pada mata kuliah ini adalah CPL 1, yaitu mampu berpikir kritis dalam arsitektur, yang artinya memahami atau dapat menganalisis dan mengevaluasi keterkaitan arsitektur dan lingkungan binaan dengan fenomena seni, ilmu pengetahuan, teknologi, filosofi, nilai budaya, tradisi, dan sejarah serta ekonomi dan masyarakat. CPL yang dititipkan kemudian kami breakdown menjadi CPMK atau Capaian Pembelajaran Mata Kuliah yang terdiri dari CPMK pertama, mahasiswa mampu menjelaskan arti penting isu sosial budaya dalam perancangan arsitektur dan pengaruhnya pada perancangan arsitektur. CPMK 2, mahasiswa mampu menganalisis permasalahan sosial, politik, dan budaya kontemporer di masyarakat. CPMK 3, mahasiswa mampu mengapresiasi dan mengkritisi dampak sosial, politik, dan budaya yang ditimbulkan dari keberadaan karya-karya arsitektur dalam ruang kota. Dan CPM keempat, mahasiswa mampu mengusulkan rancangan arsitektur sebagai respon isu sosial budaya di ruang kota di Indonesia. Adapun metode pembelajaran untuk mata kuliah ini adalah pertama, metode klasikal atau ceramah, kedua, group discussion atau diskusi kelompok, dan juga mini workshop. Pada beberapa kesempatan, mahasiswa akan melaksanakan site visit atau kunjungan lapangan. Dan hal baru yang saya cobakan pada mata kuliah ini adalah metode Socratic questioning atau pembelajaran berbasis pertanyaan Sokratik dan active learning strategies atau strategi pembelajaran aktif di mana menuntut keaktifan mahasiswa dalam seluruh proses pembelajaran. Setelah ini, saya akan mendemonstrasikan salah satu materi dari mata kuliah ini mengenai filosofi dan perancangan arsitektur. Halo, selamat siang teman-teman. Apa kabar? Thank you ya, kita bertemu kembali di kelas isu sosial budaya dalam perancangan arsitektur. Minggu lalu ingat kita belajar apa? Ada yang ingat? Ya, tentang apa, Mbak? Tentang pengertian filosofi. Thank you, Mbak ya. Jadi benar kita minggu lalu sudah mendalami apa itu filosofi, yang mulai dari pengertiannya, kemudian jenis-jenisnya, hingga manfaat kenapa sih kita harus belajar. Mungkin saya ingin bertanya ke rekan-rekan semua, adakah yang mungkin bisa menjelaskan secara singkat apa itu filosofi seperti yang kita diskusikan minggu lalu? Adakah? Mbak Clara, silahkan. Filosofi itu keinginan seseorang ketika ingin mempertanyakan sesuatu hal, mencari kebenaran atau esensi dari hal tersebut. Kurang lebih seperti itu. Mbak Clara, tadi benar sekali bahwa filosofi adalah keinginan kita untuk mencari kebenaran, esensi dari kebenaran atau yang kita sebut fundamental. Tapi saya ingin bertanya lagi nih, kira-kira gimana sih caranya kita bisa mendapatkan esensi dari kebenaran itu? Adakah yang mungkin bisa memberi pendapat? Oke, salah satu ya. Mungkin dengan cara bertanya dengan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya itu kritis dan reflektif. Thank you Mas Leo, tadi betul sekali jawaban Mas Leo. Nah sekarang saya ada follow-up pertanyaan lagi. Jadi apa gunanya? Tadi sudah ingin tahu esensi kebenaran dengan bertanya secara kritis dan reflektif. Apa sih gunanya untuk kita?
minggu lalu kita bahas ya. Kan? Oke, Mas Vino, silakan. Menurut saya kalau buat kegunaan dari filosofi itu buat kayak membentuk awareness buat etika sama moral gitu seperti sama buat supaya apapun yang kita katakan itu ada landasan teoritis kalau menurut saya itu. Oke, Vino, tadi jawabannya benar sekali ya. Mungkin kita langsung revisit apa yang sudah kita pelajari di minggu lalu. Jadi apa itu filosofi? Jadi filosofi adalah bisa diartikan secara literal law of wisdom. Jadi seeking to understand fundamental truth ya, tadi yang sudah kita diskusikan about themselves, about the world in which they live, and the relationship of the world to each other. Jadi apapun kita bisa pertanyakan untuk mencari esensi dari kebenaran. Bagaimana caranya? Tadi benar kata Mas Leo, particularly engage in asking, answering, and arguing for the answers to life's most basic question. Ya, dan kemudian tadi yang dijawab oleh Mas Vino, kenapa sih kita butuh untuk belajar filosofi? Karena pertama mendevelop critical thinking and reflective thinking, build ethical and moral awareness, shape personal identity and worldview, provide theoretical foundation untuk semua disiplin termasuk arsitektur. Walaupun mungkin dalam keseharian kita tidak begitu melihat korelasi langsung, tetapi sebenarnya banyak prinsip-prinsip filosofi yang sebenarnya mendasari cara kita berpikir dalam arsitektur. Dan juga encourage innovation and creativity. Oke, baik, kita lanjutkan ya di materi hari ini, yaitu kita akan membahas filosofi dan kaitannya dalam manifestasi arsitektur atau filosofi and its architectural manifestation. Kita akan membahas satu spesifik filosofi, yaitu utilitarianism dan the panopticon. Oke, udah ada yang pernah dengar utilitarianism, panopticon? Oke, kita bahas ya. Jadi utilitarianism itu adalah the philosophy of maximizing happiness. Jadi bagi filosofi ini, ya, utility to happiness. Intinya adalah, ini adalah suatu ethical theory yang ingin memproduksi atau produce the greatest amount of happiness or the least amount of suffering for the greater number of people. Jadi intinya bagaimana caranya orang bisa bahagia semuanya. Nah, filosofi ini berbentuk inconsequentialism, artinya dia hanya melihat hasil. Regardless of the process, asal hasilnya orang bahagia, it's okay. Berbeda dengan mungkin kalian pernah dengar yang namanya deontologi ya, di mana ini sesuatu itu benar jika sesuai dengan aturan, atau mungkin virtue as ethics itu artinya moralnya yang harus benar, tujuannya harus benar. Regardless of hasilnya apa, tujuannya benar, menurut orang virtue ethics itu benar. Tapi kalau consequentialism artinya prosesnya gimana, niatnya apa, yang penting hasilnya orang bahagia. Gitu. Itu adalah esensi atau cerita singkat dari apa itu utilitarianism. Siapa sih yang menelurkan? Ada seorang filosof namanya Jeremy Bentham. Ya. Jeremy Bentham ini percaya bahwa reformasi legal dan sosial itu harus berdasarkan prinsip kebahagiaan. Saking dia sangat mendalami kebahagiaan ini, dia juga sampai menelurkan apa yang namanya hedonic calculus, cara menghitung kadar kebahagiaan. Jadi bagi dia itu adalah ukuran tolak ukur keberhasilan semua proyek ada di situ. Dan langkahnya diteruskan oleh John Stuart Mills yang mendalami lebih dalam lagi, yang bahkan pada karirnya dia bilang bahwa ada yang namanya higher pleasure and lower pleasure, atau kebahagiaan yang lebih higher and lower, bahkan ada hierarkinya. Dia bilang bahwa intellectual and moral pleasure atau kebahagiaan intelektual dan moral itu hierarkinya lebih tinggi, lebih superior daripada yang physical pleasure. Oke. Jadi tadi kita sudah bicarakan ya, prinsipnya adalah the greatest happiness for all, ya. Kemudian consequentialism, endingnya semua orang bahagia. Dan impartiality, mungkin this is something interesting ya, karena artinya dia tidak memprioritaskan individual, tetapi kolektif. Jadi adanya orang-orang yang segelintir yang tidak bahagia, tapi demi kebahagiaan yang lain, itu it's okay.
Jadi seperti ada apa istilahnya, collateral damage gitu ya, it's okay kalau buat mereka. Oke, nah ternyata Bentham ini karena dia mempropose social reform, dia juga menawarkan perubahan pada sistem penjara, prison. Ya. Dan ini dia desain di tahun 1785. Intended ini adalah namanya panopticon. Panopticon, mungkin sudah pernah dengar. Ini tujuannya adalah mereform prison menjadi suatu sistem atau model yang lebih efisien dan secara moral dan praktis itu lebih baik daripada prison yang saat itu. Intinya adalah to enable a single guard to observe all prison without them knowing whether they're being watched at any given time. Jadi intinya bagaimana caranya desain yang ada itu bisa membuat satu penjaga itu bisa mengawasi ratusan narapidana tanpa narapidana itu tahu dia sedang diawasi. Coba sekarang sebagai calon future designer kita, kira-kira kalau kalian harus mendesain hal seperti itu apa yang keluar? Ada yang mungkin bisa satu orang? Ya, silakan Mbak. Jadi kalau menurut saya mungkin pengawasannya itu bisa diletakkan di tengah, sementara sel-selnya itu di sekelilingnya, sehingga dengan satu menara itu pengawas bisa melihat keseluruhan. Oke, thank you Mbak Retno ya. Jadi betul caranya adalah dengan membuat centralistic surveillance gitu ya. Yang desainnya yang ditawarkan adalah seperti ini. Ya, ini adalah desain yang ditawarkan oleh Bentham untuk membuat satu guard bisa mengawasi hampir ratusan narapidana. Apa sih inti konsep desainnya? Circular layout. Ya, ini sangat arsitektural ya. Dia membuat suatu layout yang circular, kemudian ada central observation tower-nya. Nah, ini kuncinya, one way vision. Kunci dari keberhasilan panopticon adalah ketika narapidana tidak tahu dia diawasi. Kalau dia tahu diawasi, dia akan behave ketika diawasi, ya nggak sih? Tapi ketika dia tidak tahu, dia akan terus behave karena dia takut saya bisa saja diawasi at any time. Nah, kemudian ada prinsip isolation and individualization. Jadi satu orang mendapat satu set supaya tidak ada interaksi, sehingga tujuannya dia bisa merefleksi dan fokus pada dirinya sendiri. Menarik ya, bahwa ternyata betapa arsitektur bisa mempengaruhi psikologi manusia. Dan ini berawal dari filosofi yang tadi. Apa sih hubungannya dengan filosofi? Jadi, si utilitarianism ini mempropose panopticon sebagai utility to maximize utility. Bagaimana caranya? Reducing the needs of multiple supervisors. Dan prisoners start to regulate behavior. Jadi mereka mulai belajar untuk regulate behaviornya, dan reducing the need of physical punishment. Karena menurut orang-orang itu physical punishment kalau bisa jangan ada, gitu ya. Sehingga bagaimana kalau orang bisa meregulate dirinya sendiri. Dan menurut Bentham ini adalah cost effective and less violent system yang at the end of the day ini akan bring the greater good for the society. Kemudian minimizing suffering by reducing physical punishment ya. Dan karena dia menggunakan psychological self-discipline. Kemudian dianggap sebagai suatu sistem prison yang lebih humanis, yang lebih memanusiakan manusia. Dan dia melihat bahwa ini bukan prison tapi rehabilitation center. Karena dia merehabilitasi si prisoner-nya ya. Dan dengan kebiasaan dia being watch all the time, dia bisa belajar untuk menginternalisasi bahwa inilah hari-hari saya, inilah behavior saya sekarang, sehingga tujuannya ketika dia dilepas ke masyarakat, dia sudah terbiasa dengan behavior yang baik itu.
dan at the end of the day membuat society happy karena tidak ada lagi penjahat. Itu adalah tujuan utama dari NLP. Setuju nggak kalian? Setuju. Tunggu dulu, kita lihat ya. Ternyata kemudian ada Michael Foucault. Ada yang pernah dengar Michael Foucault ya? Michael Foucault adalah seorang filosof juga yang bicara tentang power, ya, power, relation, surveillance dan lain-lain. Nah, dia mengkritisi dalam bukunya Discipline and Punish. Dia membahas spesifik mengenai panopticon. Dia bilang bahwa panopticon ini adalah simbol surveillance, power, discipline, and control. Tapi apa inti dari pembicaraan dia di buku ini mengenai panopticon? Dia mengkritik bahwa sebenarnya ada power relation di situ yang diterapkan dari metode surveillance. Jadi surveillance itu adalah bentuk suatu kontrol, tapi bukan external control. Ini adalah internal control. Fear, menampilkan rasa fear of being watched. Sehingga ada yang namanya norm behavior karena self police, bukan karena adanya external police, self police. Jadi people in power define what's normal and abnormal. Ini juga kritik dia. Jadi siapa sih yang bisa mendefine normal dan tidak normal sebenarnya dalam konteks ini? Dan individual subject to constant observation regulate their own behavior. Ini adalah sesuatu yang dia pertanyakan karena menurut dia panopticon ini bukan alat happiness, bukan tools of happiness, but a system of control and oppression. Jadi buat si Foucault ini adalah penjajahan istilahnya. Karena kenapa? Karena dia bilang bahwa surveillance based happiness is an illusion. Jadi karena people itu menjadi baik bukan karena kesadaran diri, tetapi karena ketakutan. Jadi mempertanyakan itu. Surveillance and self-discipline as a new form of oppression, forcing people to internalize surveillance, making discipline themselves when no one is watching is problematic. Gitu. Dan dia juga mempertanyakan siapa sih sebenarnya yang bisa define happiness? Happiness buat siapa? At the end of the day, kebahagiaan siapa sih yang mau diwujudkan? Gitu. Karena menurut dia sebenarnya dengan manusia atau orang-orang tadi menjadi baik itu sebenarnya juga ada kebahagiaan orang-orang di atas. Regulator akan bahagia ketika tidak ada yang berani membantah, gitu ya. Nah, jadi ini menjadi pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Padahal ketika yang di atas bahagia, yang di bawah merasa kehilangan otonomi, kita tidak bisa melakukan apa yang kehendak kita. Gitu. Tapi sejauh mana itu? Nah, itu yang mungkin perlu diskusikan. Dan kalau kita lihat sekarang banyak sekali bentuk-bentuk modern panopticon. Contohnya CCTV itu adalah bentuk digital panopticon karena kamu di surveillance tanpa sadar kamu di surveillance gitu, kamu diamati gitu ya. Dan ini membuat orang menjadi people censorship, self censorship online ya. Karena saya tahu misalnya Gen Z ini sekarang punya akun medsos nggak cuma satu ya. Jadi misalnya Instagram kamu ada berapa? 2. Instagram kamu ada berapa? 2. Karena kenapa? Kenapa Mas? Kamu 2? Mungkin karena adanya rasa takut misalnya itu kayak takut diawasi sama orang tua atau temannya orang tua dan semacamnya gitu yang memfollow sosial media di first account. Jadi kamu akhirnya memiliki second account. Emang apa yang dilakukan di second account itu? Ya nggak apa-apa. Tidak ingin dipertanyakan aja. Oke. Thank you ya Mas Leo jawabannya ya. Jadi dari jawaban Mas Leo mungkin saya nggak ngerti ini apakah merepresentasikan rekan-rekan semua. Being watched itu tidak nyaman, ya. Makanya orang akhirnya berusaha memiliki suatu kebebasan di mana walaupun ya dia Mas Leo juga di second account nggak ngapa-ngapain gitu. Tapi merasa lebih aman karena tidak ada yang melihat
gitu ya. Nah ternyata ini juga adalah sesuatu yang dibilang oleh Foucault bahwa constant surveillance itu memberikan psychological effect yang tidak baik. Karena dia membuat anxiety and stress. Karena mungkin entah takut dijudge, entah takut dibilang salah, entah takut apapun. Jadi being watched all the time itu tidak nyaman. Bayangkan jika ini terjadi dalam waktu yang panjang, dia akan bisa mempengaruhi kesehatan mental dari orang yang di surveil. Okay. Kemudian adanya power imbalance dalam panopticon ya case-nya, bahwa yang bisa melihat itu bisa misuse kekuasaannya gitu loh, maksudnya powernya. Karena ini tidak dua arah, ya kan? Yang satu bisa melihat, yang satu tidak bisa melihat. Andai kan dua-duanya bisa melihat, mungkin akan menjadi lebih balance. Tapi ini ada satu yang tidak balance di situ. Kemudian lack of transparency ya. Jadi itu tadi yang saya bilang. Tapi itu yang tadi saya bilang bahwa keberhasilan dari panopticon ini bergantung pada satu arahan tadi itu. Begitu dia menjadi dua arah, mungkin sudah tidak menjadi panopticon lagi namanya ya. Jadi implicationnya ya kita di CCTV, bahwa saya kemarin melihat di media sosial juga sudah ada yang surveillance untuk orang bekerja ya. Begitu dia nyadar dikit aja udah kayak itu berhenti waktu kerjanya, dia harus terlihat mengerjakan. Itu adalah surveillance yang semakin lama semakin detail dan semakin mencengkram sebenarnya. Dan itu adalah bentuk model. Nah ini kita lihat contoh bahwa panopticon itu benar-benar pernah didesain dan dibangun sebagai model prison. Saat itu dia masih dilihat sebagai sesuatu yang ideal ya. Ini adalah salah satu contoh Presidio Modelo di Kuba, di mana kalian bisa melihat compound ini isinya mirip dengan satu area di tengah menjadi area istilahnya common area gitu ya. Nah kalian bisa lihat ini exactly sama dengan apa yang diterapkan oleh Bentham, tapi mungkin saat itu belum ada one way glass ya. Jadi dia bentuknya tower tapi dengan ventilasi yang mungkin bisa dibuka tutup dan kecil hanya untuk melihat. Jadi orang pun tidak akan bisa tahu kadang kalau tidak benar-benar mengamati ya bahwa itu ada yang melihat atau tidak. Dan ini circular dan individual cell seperti apa yang di prinsip dari panopticon. Ini kita lihat ya, ini adalah area memandangnya, di mana dia keliling sehingga dia selalu bisa surveillance apa yang ada di sekitar tower itu. Ya, ini ada bahkan di area common-nya pun masih ada tower untuk watchtower. Jadi memang sistemnya selalu ada watchtower ini. Nah ini adalah salah satu contoh lagi ya. Dia menamanya Stateville Correctional Center. Ini bisa dilihat bahwa dia tidak menganggap ini adalah suatu penjara, tapi adalah suatu rehabilitation center untuk mengkoreksi behavior dari narapidana. Kita bisa lihat sistemnya masih sama dengan compound-compound yang sirkular ya. Dan sistemnya masih sama walaupun watchtower-nya sudah berbeda. Dan ternyata benar bahwa ini akhirnya ditutup. Semua yang bentuknya seperti ini akhirnya ditutup. Kenapa? Karena benar, ketika diadakan survei, banyak dari narapidana itu dominannya mereka mengalami gangguan psikis, gangguan mental setelah berada di correctional center ini. Jadi teori si Foucault itu menjadi terbuktikan gitu ya, bahwa ternyata orang bisa menjadi stres, anxiety yang berkepanjangan, dan itu bisa buruk bagi kesehatan mental mereka. Jadi terlihat bahwa betapa arsitektur bisa sangat menjadi opres ya, bisa sangat menekan, bisa sangat jahat gitu pada orang-orang di dalamnya. Nah ini masih di ini yang sama ya, ini ketika mereka masuk, dan ini ketika masa dulu ya, masih bersih, masih utuh ya. Ini contoh satu lagi, Melbourne Prison di London. Bentuknya sangat cantik ya, sebenarnya proporsinya karena dia benar-benar terhubung. Prinsipnya masih sama ya. Ada watchtower di tengah dengan area yang di lingkupi.
Ini juga sudah tidak beroperasi lagi. Ini denahnya. Ya. Ini sebagai penutup ya untuk diskusi tentang utilitarianisme dan panoptikon. Bentham akhirnya dia bilang bahwa saya tuh tidak pernah mempropose panoptikon sebagai alat operation, gitu ya, alat pembukaan. Dan dia akhirnya mengakui bahwa ada sesuatu yang salah dengan panoptikon itu. Dan akhirnya at the end of his time dia menjadi anti panoptikon, jadi malah anti panoptikon. Jadi dia karena dia akhirnya mengakui bahwa transparansi itu penting untuk adanya power balance. Dan menariknya, jasad Jeremy Bentham ini diawetkan di suatu universitas, saya lupa apa, di Eropa. Dia ditaruh di kotak kaca. Dan itu adalah suatu bentuk bahwa dia sekarang sudah mengembrace transparansi. Oke. Nah, jadi ini adalah salah satu diskusi bagaimana filosofi yang pure philosophical theory itu benar-benar bisa kita tarik ke arsitektur. Ya, jadi yang tadinya terlihat sangat jauh, kenapa ya ngapain saya ngurusin filosofi? Ternyata itu bisa benar-benar ditranslasikan dalam bentukan-bentukan fisik arsitektur. Ini mungkin yang kita pelajari hari ini, arsitektur sebagai tool of power, surveillance, spatial awareness itu menjadi sesuatu yang harus dikonsiderasi oleh arsitek. Designing for control atau designing for freedom itu sesuatu yang kamu tanyakan ketika kamu desain. Dan kamu harus paham bahwa space is never neutral ya. Ini adalah political dan bagaimana kalian menggunakan space secara politis itu yang akan menentukan bagaimana itu digunakan. Jadi ada pertanyaan sebelum kita akhiri kelas ini? Ya, Bu, izin bertanya Bu, sebenarnya saya tertarik justru karena panoptikon ini. Saya melihat ada satu desain di Indonesia yang menerapkan panoptikon, benar atau tidak mungkin Ibu bisa koreksi. Itu terjadi di Taman Safari. Jadi kalau melihat panoptikon atau utilitarianism ini, philosophy of maximizing happiness. Nah, maximize happiness itu through efisiensi dan juga itu bisa berakibat cost effective and less system. Itu saya lihat di desain di Taman Safari di mana ini arsitektur inverse yang saya lihat. Biasanya binatang-binatang atau hewan-hewan tersebut di kerangkeng. Kita manusia yang bisa melihat secara bebas. Tapi di Taman Safari ini beda desainnya. Apakah itu termasuk satu keberhasilan juga dari filosofi yang dicanangkan oleh Bentham? Terima kasih. Oke, thank you pertanyaannya Mbak Farah ya. Jadi memang pada case yang lain, jadi bukan berarti utilitarianism ini menjadi suatu filosofi yang semuanya tidak berguna atau semuanya salah. Gitu ya. Pada reverse tadi yang menawarkan suatu pengalaman baru, mungkin itu sesuatu yang kalau menurut kamu berhasil ya, mungkin menurut kita berhasil karena itu menjadi pengalaman yang berbeda. Tapi mungkin kita bisa lihat juga bahwa karena itu adalah rekreasional ya, sesuatu yang bukan tidak seperti panoptikon ini, di mana kalian berada dalam jangka waktu yang lama sampai pada titik bisa mempengaruhi mentalitas kalian. Taman Safari menjadi menarik karena orang yang tadinya bebas bisa merasakan terkungkung, bisa merasakan dia melihat dari dekat. Tapi bayangkan jika itu terjadi dalam period of time yang panjang, Anda tidak bisa kemana-mana dan dikelilingi oleh singa-singa misalnya, akan ada ketakutan. Permasalahan adalah ada ketakutan itu, dan ketakutan itu dalam waktu yang singkat itu menjadi thrill mungkin. Kayak orang terjun payung, thrill gitu, wah adrenalin rush. Tapi ketika itu menjadi sangat panjang, mungkin orang juga mati, lelah. Jadi tidak bisa kemudian kita juga bilang bahwa panoptikon semua salah atau utilitarianism semua salah. Semua akhirnya based on konteks. Karena itulah dalam bentuk arsitektur ini konteks itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Baik itu konteks pengguna, konteks waktu, konteks tempat, konteks budaya, konteks sosial, konteks politik, konteks ekonomi, dan lain-lain. Karena tidak ada yang bisa digeneralisir.
Semoga menjawab, Mbak. Adakah pertanyaan lagi? Kalau memang tidak ada pertanyaan, mungkin kita bisa akhiri. Semoga pembelajaran hari ini bisa berguna buat rekan-rekan semua. Kita akan kembali bicara mengenai globalisasi dan perubahan yang dia berikan pada arsitektur lokal di minggu depan. Terima kasih, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.